warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Bandung akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Bagja Dwi Pradita dari SD Negeri 231 Sukasih akan berperan sebagai supervisor. Silakan teman saya. Saya Desi Aryati Rahayu dari SMA Negeri 10 Bandung berperan sebagai coaching. Saya Herdi Hardiman Kusuma dari SMP Negeri 16 Bandung akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam Pak Apa Bagja. kabarnya? Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Herdi hari ini menyempatkan waktunya untuk kita diskusi sebentar nih ya Pak Herdi ya. Iya Pak. Sepertinya Pak Herdi akan ada rencana coaching ya. Coaching ya Pak, betul Pak, coaching Pak dari rekan sejawat Pak. Alhamdulillah. Nah Pak Herdi hari ini saya mau sedikit bertanya nih. Boleh tentang Pak, ya Pak. Herdi ya, rencana coachingnya. Betul. Apakah saya bisa membantu nih tentang pengembangan kompetensi yang Pak Herdi inginkan ini? Iya Pak, saya merasakan bahwa coaching yang saya laksanakan itu masih butuh perbaikan Pak ya. Jadi saya merasa banyak yang kurang sana sininya gitu. Dengan saya minta bantuan Bapak, harapannya sih ada hal yang saya bisa dapat masukan dari Bapak tentang pelaksanaan coaching saya Pak ke depan Pak. Baik Pak Herdi. Pak Herdi sungguh semangat sekali ini ya Alhamdulillah. untuk melaksanakan coaching ini. Pak Herdi ini kan tentang coaching ini ada 3 kompetensi ya Pak. Betul Pak ya. Ada present, ada pertanyaan berbobot gitu ya. Ya, nah dalam kompetensi apa nih Pak Herdi butuh untuk saya observasi dan kita kembangkan? Oke. Di kompetensi pertanyaan berbobot mungkin Pak ya, sama present Pak yang saya merasa masih kurang Pak, ingin ditingkatkan Pak. Jadi di bagian 2 kompetensi itu Betul, ya Pak betul. Herdi ya, yang nanti akan saya lebih amati Betul. kegiatan coachingnya Pak Herdi nanti. Oke. Menurut Pak Herdi sendiri nih, penilaian Pak Herdi sendiri selama ini yang sudah berjalan dari kompetensi yang tadi kita sepakati untuk lebih kita amati ya, present gitu ya, dan juga pertanyaan berbobot. Seperti apa nih Pak Herdi, gambaran diri Pak Herdi terlebih dahulu di awal nih? Ya, kadang saya lumayan butuh waktu untuk menyusun pertanyaan Pak, sehingga kadang soal ada jeda ketika bertanya dan akhirnya mengganggu konsentrasi Pak untuk coaching itu sendiri, sehingga mungkin dari coachingnya merasakan saya tidak hadir sepenuhnya di situ, tidak persen Pak. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, ingin diamati sekarang, minta bantuannya oleh Bapak tentang kemampuan present dan pertanyaan berbobotnya Pak. Barangkali nanti ada ya solusinya Pak gitu. Baik, berarti Pak Herdi sendiri sudah punya gambaran diri ya selama ini ya, mungkin ya seperti itu. Baik, nanti kemudian nih Pak Herdi, pertanyaan terakhir sebelum kita melakukan observasi coachingnya Pak Herdi ya, apa harapan yang Pak Herdi inginkan gitu ya dari observasi yang akan kita lakukan ini? Oke. Tentunya ada perbaikan dari praktek coaching yang saya akan laksanakan di kemudian hari Pak ya. Kemudian kalau mengkoreksi diri sendiri akan sulit kayaknya Pak ya. Makanya saya minta bantuan Bapak untuk mengamati, dengan tujuan harapan saya ada masukan positif membangun untuk kompetensi coaching yang saya nanti akan miliki Pak gitu. Dan dapat umpan balik begitu ya Pak Herdi ya. Pak, amin Umpan Pak, balik yang membangun gitu ya. Baik Pak Herdi, insya Allah nanti saya akan observasi fokus kepada apa yang sudah kita sepakati hari ini. Siap. Silakan Pak Herdi persiapkan dan nanti
saya akan mengamati. Baik Pak, baik Pak. Terima Enggak kasih, Pak, Pak. ya, siapa? Ya. Masih Pak. Ya. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Herdi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kalau dikatakan kabar saya baik, tapi sedikit agak pening karena ingin ada teman ngobrol nih Pak Oh, Herdi. baik. Kira-kira ada apa Bu ya yang diobrolkan ya? Jadi seperti ini Pak Herdi. Kemarin saya mengalami ya bisa dibilang sebuah kejadian peserta didik yang coba-coba untuk bolos dari kegiatan belajar mengajar, tapi mengajak rekan-rekan di beda kelasnya itu Pak Herdi. Iya. Kira-kira kalau memang ada masalah seperti itu, apa tujuan kita diskusi hari ini Bu? Yang ingin kita capai, yang Ibu ingin capai Bu? Setidaknya ketika saya mengalami ya bisa dibilang ingin ada teman curhat, mudah-mudahan ketika saya curhat kemudian berbagi, biasanya sedikit plong dan suka ada ide-ide muncul untuk mengatasi gimana sih menghadapi kondisi masalah tersebut gitu Pak Herdi. Nah, itu siswa kelas berapa Bu ya? Itu siswa kelas 11. 11 ya? Iya. Kejadiannya kayak gimana Bu? Kejadiannya seperti itu? Jadi kejadiannya itu seperti ini Pak Herdi. Pada saat itu saya selesai pembelajaran ya, saya keluar dari kelas. Tapi saya sebelum keluar tuh kan melewati masjid. Tapi kok tiba-tiba ngeliat itu apa, anak pada jalan ternyata di atas genting gitu kan. Karena jadi berbatasan masjid kemudian lantai itu, jadi mereka jalan lewat tembok loncat keluar dari sekolah. Saya kan kaget, waduh itu karena saya tidak dalam porsi lagi ya misalnya mengajar di kelas mereka. Akhirnya saya mencari tahu, aduh kan khawatirnya terjadi sesuatu dengan anak tersebut Pak Herdi, seperti itu. Ya ada juga deg-degan, aduh ini gimana kalau misalkan jadi berhubungan dengan masyarakat juga, seperti itu Pak Herdi. Apa yang Ibu sudah lakukan Bu, upaya apa misalnya dari kejadian tersebut? Upaya yang saya lakukan adalah saya mencari tahu terlebih dahulu anak tersebut tuh kelas 11 mana. Barangkali ada rekan yang kehilangan di kelas, saya mencoba menghubungi KM-nya terlebih dahulu. Kemudian tolong dong cek di kelas kalian ada nggak di pembelajaran ketika jam sekian teman kalian ada nggak itu, atau sakitnya memang dari awal, izinnya dari awal, tolong dong dicek. Ternyata dapat informasi itu dikumpulkan. Kemudian saya ngecek lah, aduh ini saya nggak kenal nih anak-anak ini gitu. Akhirnya saya coba menghubungi wali kelasnya. Setelah itu ya saya berupaya, bisakah Bu nanti ini kita panggil sehingga tahu mengapa sih mereka melakukan hal tersebut, seperti itu Pak Herdi. Jadi berhubungan dulu dengan wali kelasnya. Betul. Oh sudah bagus Bu, penanganan siswa seperti itu. Jadi kan jelas Bu ya, kita mencari gali dulu kronologinya, informasi seperti apa, kemudian kita tindak lanjuti ya Bu, Ibu tindak lanjuti. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan, ada yang bisa Ibu lakukan atau yang membantu Ibu nggak dalam menangani masalah tadi anak yang loncat tadi Bu? Ya alhamdulillah. Nah setelah saya informasi dengan wali kelas menyatakan, oh iya anak-anak ini, terima kasih Bu Desi, alangkah lebih baiknya nanti kita kerjasama nih dengan bimbingan konseling sehingga tidak cuman saya saja sebagai wali kelas, tapi bimbingan konseling mengetahuinya, sehingga nanti ada ya maksudnya gambaran ketika hal ini terjadi itu konseling juga bisa mengetahui dan bisa informasi juga kepada pihak orang tua tentang kondisi anaknya tersebut. Betul. Kira-kira Bu, tadi kan sudah ada penanganan Bu ya, dengan pihak dengan wali kelas, kemudian selanjutnya tadi Ibu punya rencana untuk bimbingan konseling. Iya. Nah, kapan sih Bu kira-kira Ibu akan melakukan hal tersebut? Ya, karena kejadiannya adalah baru terjadi di akhir minggu kemarin kan, kita itu pembelajaran hanya 5 hari gitu Pak Herdi, Sabtunya tidak. Nah kemarin wali kelas berencana pemanggilan anak tersebut tanpa orang tua dulu, jadi dipanggil
Di hari Senin ini. Senin ini Bu ya. Senin ini, iya. Jadi nanti dikumpulkan karena bukan satu kelas saja. Jadi wali kelas itu ada yang 2 peserta didiknya. Nah di kelas yang lain ada beberapa sehingga jumlahnya hampir 8 orang Pak Herdi. Jadi itu nanti mau dikumpulkan di bimbingan konseling, kemudian di wali kelasnya pun ada dan saya sebagai saksi kejadian tersebut plus dengan bimbingan konselingnya sehingga saya berharap ini menjadi perhatian gitu karena ya termasuk mereka berarti tidak disiplin terhadap komitmen belajarnya seperti itu Pak Herdi. Lanjut Bu ya, kita kira-kira ukuran kan sudah Ibu sudah punya rencana nih seperti apa, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu menurut Ibu ya? Iya. Nah, ukurannya adalah ketika itu di wali kelas hadir, kemudian peserta didiknya ada, konselingnya ada. Kalau pandangan saya keberhasilannya itu tak kalah peserta didik tersebut bisa memaknai ternyata perbuatan kami ini bukan hanya tidak disiplin tapi akan membahayakan dirinya seperti itu Pak Herdi. Nah, kalau kira-kira akan mengalami kendala atau hambatan dalam rencana aksi kan belum dilaksanakan betul. Tapi sudah mungkin Ibu punya gambaran gangguan atau hambatan yang akan Ibu hadapi apa Bu? Dari apa yang terjadi, pandangan saya adalah hambatannya ketika anak tersebut kita kumpulkan, kekhawatiran mereka tidak menjawab secara jujur. Seperti itu Pak Herdi. Anak sekarang Bu ya. Nah itu jadi berkelit-kelit seperti itu. Jadi sebetulnya hambatannya adalah ketidakjujuran. Tadi sudah hambatan mungkin harapan ke depan Ibu tidak lanjut yang Ibu sudah lakukan itu mungkin kira-kira bisa digambarkan seperti apa? Saya meyakini tak kala peserta didiknya hadir, wali kelas hadir, kemudian konselingnya ada, harapannya adalah kondisi apapun mereka ketika kita bisa menggali atau mengidentifikasi apa yang terjadi dengan diri anak, saya yakin itu pasti bisa tergambar kenapa sih anak melakukan seperti itu, yang nantinya ini menjadi catatan baik bagi wali kelas, bagi konseling itu sendiri, sehingga apa sih yang nanti harus kita lakukan anak tersebut itu jangan sampai melakukan kembali pencegahannya gitu Pak Herdi. Alhamdulillah ya kita sudah sampai ke akhir. Terakhir mungkin yang saya ingin tanyakan komitmennya mungkin ya ke depan yang Ibu anak lakukan seperti apa Bu? Ya. Setelah tindak lanjut. Ya. Nah komitmennya adalah Pak Herdi yang saya rasakan karena ini tingkatannya tidak hanya dalam satu peserta didik, harus adanya kolaborasi. Kolaborasi antar rekan, antar ya wali kelas sudah jelas, konseling juga. Jadi ini kalau misalnya kolaborasi terjadi, saya yakin peserta didik pun ya sedikitnya mengurangi hal-hal yang buruk atau negatif gitu, seperti itu Pak Herdi. Siap. Terus sudah luar biasa udah sih. Pengalamannya, penanganannya sampai rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan Bu Desi ya. Amin. Ke depan nanti kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi, mengukur apa yang sudah Ibu Desi laksanakan dan tindak tersebut. Luar biasa Bu Desi. Terima kasih. Sama Pak Herdi, saya juga berterima kasih. Jadi dengan obrolan tadi yaitu muncul bisa dibilang akhirnya solusi nanti ke depannya seperti apa, seperti itu. Makanya terima kasih sekali Pak Herdi atas waktunya, bincang-bincangnya, dan ya mohon maaf jangan bosan-bosan Pak Herdi nanti kalau misalkan saya kalau ingin ngobrol seperti itu Pak Herdi. Ya, terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herdi apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bagja. Alhamdulillah Pak Herdi. Terima kasih nih Pak Herdi. Kita ketemu lagi nih, mau ngobrol lagi. Betul Pak, betul Pak. Hasil tadi coaching ya. Betul, betul, betul. Udah lancar coachingnya. Alhamdulillah lancar Pak. Nah, gini Pak Herdi, coba ya, saya mau tanya beberapa hal nih Pak Herdi ya. Menurut Pak Herdi sendiri, ya penilaian performa tadi saat coaching itu seperti apa? Alhamdulillah sih baik Pak, tapi yang tadi saya rasakan untuk pertanyaan saya masih lumayan belepotan Pak. Menyusun pertanyaan berbobotnya masih belepotan, atau mungkin banyak pertanyaan yang saya diulang oleh saya karena mungkin saya merasa saya juga belum begitu jelas mengucapkan, takutnya coach tidak paham maksud dari pertanyaan saya Pak. Jadi itu yang saya tadi rasakan selama coaching barusan Pak. Baik Pak Herdi ya. Tapi tadi secara keseluruhan sudah berjalan lancar gitu ya Pak Iya, Herdi ya. Nah Pak Herdi nih, kalau kita tulis dalam skala angka 1 sampai 10 gitu kan, tentu 10 itu adalah skala yang terbaik gitu, Terbaik, betul. sangat ideal. Yang sudah Pak Herdi lakukan tadi itu ada di angka berapa Pak Herdi? Masih di angka 7 ke 8 sih mungkin Pak ya. Iya Pak Herdi, antara 7 atau 8 8, gitu ya. betul, betul. Yang apa sih hal yang menyebabkan Pak Herdi memilih angka 7 atau 8, tidak 10 begitu? Saya menyadari masih masih ada kekurangan dari pertanyaan berbobot, mungkin kompetensinya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan masih banyak diulangnya, banyak tidaknya juga. Itu mungkin yang tadi saya rasakan di dalam pelaksanaan coaching tadi Pak. Iya, baik Pak Herdi, kita lanjutkan ya. Siap Pak. Izinkan saya menyampaikan umpan balik yang positif ya. Baik Pak. Pak Herdi, dalam kegiatan coaching tadi saya lihat ya ada beberapa yang perlu kita tingkatkan Pak Herdi. Baik. Hanya satu hal sebenarnya Pak Herdi, yaitu terdapat beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab oleh coach ya. Kemudian itu tidak sengaja mungkin terulang kembali. Jadi seperti siklusnya tuh kok kembali lagi. Ya betul Pak, betul. Nah itu yang saya amati tadi Pak Herdi. Betul. Menurut Pak Herdi itu bagaimana? Apakah selaras dengan apa yang Pak Herdi rasakan? Iya Pak, betul Pak. Ya itu memang yang memang saya jadi yang saya ingin perbaiki Pak. Baik Pak Herdi. Ya itu mudah-mudahan nanti kita dapat perbaiki ke depannya ya Pak. Betul Pak, betul Pak. Dalam hal ini Pak Herdi, adakah rekan yang dapat membantu Pak Herdi untuk peningkatan kompetensi coaching ini Pak Herdi? Ada sih Pak, kebetulan ada rekan sejawat yang memang sudah mahir Pak untuk coaching. Mungkin saya banyak berguru, mungkin banyak belajar kepada beliau Pak untuk membantu saya meningkatkan kompetensi saya yang memang saya rasa masih kurang Pak di pertanyaan berbobot Pak. Iya, alhamdulillah begitu ya Ya, Pak Pak, Herdi. Punya alhamdulillah. rekan yang Ada, bisa ya. diminta untuk saling berbagi praktek baik begitu ya Betul, Pak Herdi. Nah rencananya Pak Herdi, tadi kita sudah menemukan potensi yang baik nih Pak Herdi, ada rekan yang bisa diajak berbagi praktek baik. Rencananya dari Pak Herdi sendiri kapan dan bagaimana strateginya ini? Mungkin secepatnya Pak, segera mungkin saya melakukan atau minta bantuan dari rekan saya. Mungkin strateginya yang tadi dari Bapak sampaikan, saya coba diskusikan dengan rekan saya Pak untuk bagaimana caranya supaya saya bisa berlatih lebih baik lagi dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, atau bahkan saya membuat semacam catatan mungkin Pak ya, catatan pertanyaan, kerangka pertanyaan, sehingga pertanyaan tidak diulang kembali, tidak seperti siklusnya kembali ke awal mungkin Pak ya. Iya baik Pak Herdi. Alhamdulillah ya Pak Herdi ya. Ya, Pak. Ini pembicaraan kita hari ini sudah banyak yang bisa ditangkap ya Pak Herdi ya. Ya, Pak. Tadi rencananya Pak Herdi akan berkolaborasi, Betul, kolaborasi, Pak. praktik baik dengan rekan sejawat.
kemudian membuat catatan ya. pertanyaan begitu ya Pak Herdi ya. Baik, alhamdulillah Pak Herdi. Mudah-mudahan Pak Herdi kedepannya kita punya waktu bersama lagi. Setelah Pak Herdi melakukan coaching, saya bisa mendengarkan lagi ceritanya Pak Herdi perkembangan berikutnya. Nah, Pak, ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga ada waktunya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah ya Pak Herdi ya. Senang sekali bisa berbicara dengan Pak Herdi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.